Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hayatianggiani, mahasiswa 2023 PGSD IKIP Siliwangi dengan NIM 2306034. Di sini saya akan membahas mengenai isu kewarganegaraan, salah satunya saya memilih isu kesetaraan gender. Alasan saya membahas isu kesetaraan gender karena membahas isu kesetaraan gender bukan hanya tentang hak perempuan, tetapi juga tentang menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Dengan bekerja sama untuk mencapai kesetaraan gender, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Tetapi, sampai saat ini, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan masih sangat lemah, sehingga wanita masih dianggap sebelah mata. Banyak sekali isu kesetaraan gender di Indonesia, diantaranya yang sering terjadi yaitu kekerasan dan pelecehan seksual pada wanita. Bentuk pelecehan bukan hanya terjadi dalam bentuk fisik, namun juga sering terjadi dalam bentuk verbal atau ucapan tak pantas diucapkan terhadap wanita. Di sini saya mengangkat mengenai isu kesetaraan gender tentang kakek 72 tahun yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak disabilitas. Saya mengutip dari bandungkompas.com. Seorang kakek nekat mencabuli seorang gadis penyandang disabilitas hingga korban mengalami trauma. Peristiwa tersebut dilakukan tersangka berinisial UU 72 di wilayah Cibenying Kidul, Kota Bandung pada Rabu 24 April 2024. Orang tua korban sempat mendatangi rumah pelaku, menggedor pintu rumah dan menanyakan keberadaan anaknya. Tetapi dari tersangka tidak mengakui ada anaknya di dalam, ucap Budi di Mapol Restabes Bandung Selasa 30 April 2024. Orang tua yang curiga lantas memantau pelaku hingga pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tersangka keluar rumah dan diikuti oleh korban dalam keadaan menangis dan syok. Korban langsung dibawa pulang oleh orang tuanya dan ditanya apa yang dilakukan oleh tersangka. Korban mengaku telah didorong dan disetubuhi secara paksa oleh tersangka, ucapnya. Mendapatkan laporan itu, petugas langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 4 orang saksi dan telah memenuhi unsur. Akhirnya pelaku yang merupakan tetangga korban ini ditangkap petugas belum lama ini. Dari hasil pemeriksaan BAP, bersetubuhnya 1 kali melakukan pelecehan seksual dengan tangan beberapa kali, kata dia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 6 huruf C pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Tanggapan saya terhadap kasus kakek 72 tahun yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak disabilitas di Bandung adalah tindakan yang keji dan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dihukum seadil-adilnya. Saya turut prihatin atas apa yang dialami korban dan keluarganya. Pelecehan seksual terhadap anak, apalagi yang memiliki disabilitas, merupakan tindakan yang sangat tercela dan berakibat trauma mendalam bagi korban. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya melindungi anak-anak, terutama anak-anak dengan disabilitas, dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan. Kita harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan berani speak up jika melihat adanya potensi pelecehan terhadap anak. Beberapa poin penting menurut saya yang perlu digarisbawahi terkait kasus ini. Yang pertama, penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus segera menyelesaikan kasus ini dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta mempertimbangkan kondisi korban yang memiliki disabilitas.
Yang kedua, perlindungan korban. Korban harus mendapatkan pendampingan psikologis dan medis yang memadai untuk membantunya pulih dari trauma yang dialaminya. Penting untuk memastikan korban dan keluarganya mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan dan pemulihan. Yang ketiga, pencegahan. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pelecehan seksual kepada masyarakat, termasuk edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Penting untuk membangun lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak, terutama anak-anak dengan disabilitas, agar mereka terhindar dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan. Yang terakhir, peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat harus lebih peka terhadap kondisi anak-anak, terutama anak-anak dengan disabilitas, dan berani melaporkan jika melihat adanya potensi pelecehan. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kasus ini juga menjadi momentum bagi kita untuk kembali merenungkan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan dunia yang bebas dari pelecehan dan kekerasan, di mana semua orang dihormati dan dilindungi hak-haknya. Sekian tanggapan isu mengenai kesetaraan gender. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.